Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga sama kawannya dalam keadaan sehat, tentunya bahagia, bisa kembali berkumpul dengan keluarga yang terpisah beberapa waktu karena harus menjalankan ibadah haji. Hati-hati juga untuk Anda yang berkendara pagi hari ini mungkin akan menjemput keluarga yang dijadwalkan sudah kembali di tanah air. Semoga juga diberi kelancaran, dan para jamaah hajinya ini semoga para hajah, para abah ini semoga juga selalu diberi kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Pagi hari ini kawan, ada Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Sehat semua dan kawan-kawan sehat semua insya Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kira-kira kalau pulang dari tanah suci itu bawaannya apa ya Ustadz? Nah ya? Ini saya gambarannya itu bisa memboyong Ka'bah ke rumah gitu Ustadz. Kira-kira itu Ka'bahnya itu mungkin gak ya Ustadz ya? Zaman sekarang itu kan juga banyak ya Ustadz, gantungan kunci, tapi ya udah segitu aja. Tapi kalau dari value nilai sisi lain, Ka'bah ini bisa kita bawa ke tanah air, dimasukkan di mana ya kira-kira di pesawat itu Ustadz? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa memboyong Ka'bah ke rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan memboyong Ka'bah ke rumah. Wah, tiwadaya apa, Mbak? Iya, Ustaz. Iya. Jadi yang terlebih dahulu kita informasikan sekelumit ya. Sesungguhnya asal mulanya Ka'bah itu, jadi Ka'bah itu sangat dikagumi, sangat merindukan, sangat membuat kita ini ya penasaran dan sebagainya ya. Nah, lalu Ka'bah sendiri itu asal mulanya adalah kayak apa? Jadi Allah menginformasikan kepada Nabi Adam alaihissalam ya, di sejarah ini diceritakan bahwa di langit sana itu ada suatu tempat bernama Baitul Ma'mur. Ya di sana itu malaikat melakukan ya kayak tawaf yang kita kenal itu ya. Kayak tawaf yang kita kenal. Kemudian informasi yang kayak begitu disampaikan kepada Nabi Adam itu, lalu Nabi Adam merespon dan berdoa serta memohon kepada Allah agar di dunia itu ada sejenis Ka'bah yang tadi itu, yang dikelilingi oleh para malaikat itu tadi. Dengan bacanya seperti yang sudah kita kenal ya seperti tawaf itu ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kondisi cerita itu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Adam memohon pada Allah kiranya diizinkan di dunia itu ada seperti yang diceritakan oleh Allah itu, yaitu ada Ka'bah lah, begitulah di dunia itu. Rupanya kemudian Allah mengabulkan permintaan Nabi Adam dan menentukan satu titik di bumi untuk tawaf. Jadi Allah tidak menurunkan gedungnya ya, tapi menurunkan tempatnya, titiknya di mana itu. Ya seperti yang kita lihat itu tempatnya ya. Akhirnya singkat cerita dibangunlah itu, kemudian direnovasi juga ya. Kemudian jadilah Ka'bah yang seperti sekarang ini. Akhirnya menjadi cita-citanya Nabi Adam itu menjadi pusat, kalau bahasa kita sekarang pusat ibadah, pusat kiblat manusia, sholat ya, pusat peradaban juga ya, peradaban tingkat dunia ya. Nah ini cerita singkatnya tentang
Ka'bah ada di sana itu. Nah kawan, ketika manusia yang haji, yang umroh itu sudah ada di lokasi Ka'bah, pasti kita bisa melihat di sana. Pertama kita melihat Ka'bah, maksudnya pertama itu Mbak Ayu, ketika kita masuk ke arena Ka'bah, itu kan melalui masjid ya. Jadi tempatnya bakso itu apa namanya? Jadi piring yang cekung itu ya. Mangkoknya. saya suka menggambar seperti mangkok. Artinya pinggirnya itu masjid, tengahnya itu adalah Ka'bah. Jadi begitu kita masuk masjid itu kemudian turun. Ya, turun sekian kedalamannya. Jadi Ka'bah itu ada di situ. Maka ketika kita dulu membaca dan mendengar sejarah Ka'bah itu kena banjir, loh kok kayak apa ceritanya? Oh di sana enggak, rasanya kok di mindset kita nggak ada air di sana, macam-macam gitu ya. Jadi posisinya itu ada di lahan yang rendah, sehingga apa namanya pada waktu itu kena banjir dan rusak dan kemudian dibangun lagi. Kembali kawan tentang Ka'bah itu tadi ya. Ketika orang masuk ke sana, pertama melihat ketika masuk di masjid itu, sudah di tepinya, kemudian kita melihat Ka'bah. Itu kita berdoa. Saya kok tidak masuk akal di hati saya ya. Tidak masuk di hati saya. Di masalah pemikiran saya nggak masuk. Kecuali kalau orang melihat Ka'bah pertama itu mesti menangis. Yang dimaksud pertama itu ya, begitu kita masuk masjid itu, berjalan ke depan lalu melihat Ka'bah. Yang kita ingat macam-macam. Ya, bagi yang pernah baca sejarah keberadaan Ka'bah, melihat bagaimana susah payahnya Nabi Ibrahim dan Ismail membangunnya. Macam-macam. Akhirnya kita ingat Nabi Ismail, kita ingat Ismail yang disembelih, macam-macam. Ya. Tapi pusarnya, puncaknya kita ingat kepada Allah. Salah satu doa kita itu mengatakan ketika melihat Ka'bah itu, ya Allah, Ka'bah begitu engkau agungkan, semua orang itu memuliakanmu, memuliakan makhlukmu yang satu itu. Semua orang itu tawaduk kepadamu, sopan kepadamu, juga kepada makhlukmu yang satu ini. Semua orang itu begitu berebut untuk kepingin bertemu denganmu, juga ingin mengusap, bahkan kepingin mencium kepada Ka'bah itu. Kepingin berdoa dengan dekat. Dan lain-lain. Jadi ketika tetesan air mata itu tak tertahan, karena di pikiran kita itu adalah hanya berbicara satu, yaitu tentang kekuasaan Allah, tentang maha hebatnya Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mencukupi manusia, yang bisa menghadirkan ini semua, naik pesawat semua, dan lain-lain dan lain. Jadi kita menangis. Dimuliakannya oleh manusia Ka'bah itu tadi. Lalu doa yang kedua, redaksi itu mengatakan, maka ya Allah, jadikan kami semua ini, yang umroh maupun yang haji, yang tawaf, yang datang ke situ, itu engkau muliakan seperti engkau memuliakan Ka'bah itu. Tuh, wis nangis mana awak dewi? Kita masuk di lingkaran Ka'bah itu. Kita juga tidak berani berbuat macam-macam. Karena di hati kita yang ada itu Allah. Ini rumah Allah. Kita datang di sini karena diundang olehnya. Beranikah kita di rumah Allah itu? Celalaan. Oh, celalaan tak cilalaan. Metingkrang gitu. Berkata dan berbuat kotor. Itu di depan Allah. Beranikah itu? Saya kira tidak masuk akal kalau ada orang berani berkata, berbuat yang tidak baik di rumahnya Allah itu. Di apa yang ada di sana, kita menjaga sikap kita, Mbak Ayu. Jangan sampai kita menyalahi orang di sekitar kiri, kanan, depan, belakang kita. Diinjak orang pun kita, ya biasanya kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, terima kasih. Mungkin ini balasan kesalahanku kemarin menginjak orang, sekarang saya diinjak orang. Sudah begitu saja. Ya.
tiba-tiba uang yang kita genggam itu loh hilang. Astagfirullah. Tapi alhamdulillah ya Allah, ya lama. Baiklah ya Allah, bimbinglah saya ini untuk bisa menerima kenyataan ini. Lebih dari itu, jika ini adalah menebus dosa saya, maka tempelengan orang itu tadi, desakan orang, injakan orang, saya terima dengan penuh keikhlasan. Jari konco sebelah, jaluk titik mana ta? Nah, jadi tidak ada orang di sekitaran Ka'bah, di pusaran Ka'bah itu, kecuali dia sedang berhadapan dengan tuan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nunduk-nunduk Mbak Ayu hatinya, nunduk-nunduk kepalanya, nunduk-nunduk tangan dan kakinya. Hanya ingin supaya berjumpa dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Maka tak ada lagi apa yang dilakukan di sana adalah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita baca adalah Subhanallah diantaranya ya. Maha suci Allah, Engkau mengumpulkan orang jutaan di sini untuk ingin bertemu denganmu, untuk ingin bertamu denganmu, untuk ingin berkeluh kesah denganmu, bahwa Engkau yang bisa mengatasi segala-gala masalah yang kami bawa ke sini. Tak sedikit orang jamaah haji itu yang merencanakan berdoa ini, berdoa itu, memohon ini, mohon itu. Jadi Ka'bah itu secara fisik dapat menyeret magnetnya manusia untuk semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana kawan, jangan lupa ada beberapa tempat yang mustajabah. Kalau di Indonesia ini adalah waktu yang mustajabah. Di sana tempat, misalnya di Hijr Ismail, makanya jadi rebutan. Ya, di sana Mbak Ayu tentu kita kan yang merasakannya. Ya Allah, jadi dulu orang tua saya itu mengajari saya, nanti jangan berebut. Di sana itu kita menghadiri undangan Allah. Jangan pernah lupa meminta tolong pada Allah. Jadi kita minta tolong, ya Allah, jauh-jauh saya dari Surabaya, di jalan Anu yang sangat nyelempit jauh di sana. Dari mintanya desa. Lengkap ya Ustaz. Mintanya lengkap ya Ustaz ya. Detail sekali. Lah ya. Allah. Tidakkah Engkau menolong aku untuk bisa berdoa di dalam lingkaran Hijr Ismail? Jadi semuanya itu kembali kepada Allah, Mbak. Kita sulit ingin mencium Hajar Aswad misalnya. Ya namanya orang kepingin mencium Hajar Aswad. Berjam-jam gagal. Ya Allah, sampai kapan Engkau biarkan seperti ini? Yakin ya Allah, saya tidak akan mampu kecuali Engkau yang menolongnya. Saya yakin tadi saya mental itu karena Engkau uji apakah saya masih ikhlas, apakah saya masih sabar. Engkau uji lebih dari itu, ya Allah, saya ikhlas. Asalkan Engkau memang ingin membuat baik aku, semakin baik, semakin baik. Tak ada ucapan dan bisikan hati Mbak Ayu, kecuali di situ itu hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambatnya ya kepada Allah, butuhnya ya kepada Allah, berterima kasihnya ya kepada Allah, heran juga kembali kepada Allah. Nah, sekarang kita sudah datang. Bagi yang sudah datang ya, bagi yang belum segera dibungkus itu Ka'bah. Iya Allah, iya betul Ustaz. Dibawa pulang ke dalam rumah kita. 200.000 lebih ya umat Islam di Indonesia ini, atau berapa ratus ribu pun pulang semuanya membawa Ka'bah ke rumahnya masing-masing. Damailah Indonesia. Masya Allah. Kita ingat ya, ketika kita diinjak orang di sekitaran Ka'bah, kita lo nggak ngamuk. Iya. Oh, mungkin Allah mengingatkan saya dengan cara ini. Jadi nanti di Surabaya kok diserempet orang, ugal-ugal orangnya. Astagfirullah gitu ya Ustaz. Iling kok Ka'bah. Marah-marah ke suara Surabaya ya Ustaz. Ya Allah. Iya. Jadi kita boyong Ka'bah ini ya. Secara fisik kita foto, gantungan kunci ada gambar Ka'bah, sajadahnya ada gambar Ka'bah. Di dalam ruh hati kita juga tidak boleh ketinggalan. Ya Allah, tempelkan Ka'bah di sini. Ya Allah. Ka'bah itu dimuliakan manusia, maka muliakan saya. Ka'bah itu tidak dihina oleh manusia,
jagalah saya dari kehinaan, dan lain-lain dan lain-lain. Apakah itu tidak sulit, Ustadz Ali? Apanya yang sulit? Ya Allah. Karena tadi itu ya Ustadz ya, kita diserempet, kemudian kita ada baret di mobil, ya Allah Ustadz. Ya itulah maknanya haji. Masya Allah. Jadi haji ini ingin menambah kebaikan kita kepada Allah Ta'ala. Ya kita di sana memohonnya Allah, saya bercita-cita rumah saya itu menjadi Ka'bah. Yang tiap hari saya berdoa, yang tiap hari saya sujud kepadamu, yang ketika ada kejadian tidak menyenangkan saya menyebutmu, yang ketika saya dibantu orang saya berterima kasih kepadamu. Pokoknya selalu Engkau ya Allah. Saya ingin Engkau ada di depan mataku ya Allah, di dalam hatiku. Ketika saya di rumah, Ka'bah saya ada di rumah. Ketika saya ke masjid, Ka'bah ada di masjid. Semangatnya itu dekat dengan Allah itu. Nah jadi kawan ya, kita berdoa ya, semoga semangat itu para jamaah haji ya, semangat di Ka'bah itu bisa kita lestarikan, kita istiqomahkan, kita biasakan di dalam rumah kita, di luar rumah kita, di seluruh bilik, tempat, lorong di rumah kita, negara Indonesia tercinta ini. Allahumma amin. Semoga menjadi barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita boyong ya Ustaz. Kita boyong Ka'bahnya. Ya Allah, betapa nikmat dan indah ya Ustadz ketika semua sikap-sikap itu di tanah suci kita terapkan begitu. Betul. Tantangannya semakin besar, tapi ketika bisa dilakukan itu Masya Allah. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah Ta'ala. Gitu ya. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Dan demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.